Ya, halo semua. Saya hari ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di Facebook ya. Eh, Pertama saya akan jawab pertanyaan dari Pak Marcelino. Pak Marcelino bertanya mengenai apakah orang itu bisa dikatakan bukan Kristen apabila hanya liberal di satu sisi. Misalnya ada yang percaya Allah Tritunggal dan keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus semata, tetapi dia menolak infalibilitas dan inerensi Alkitab. Ya, oke. Nah ini mengenai apa ya? Sebenarnya lebih mengenai kepada keluasan dari Injili gitu ya, lawan dari liberal gitu ya, keluasan dari orang yang berpegang pada Alkitab dan seterusnya gitu ya. Tentu ada banyak jawaban ya gitu. Ada orang yang mengatakan bahwa selama dia percaya bahwa Tritunggal gitu ya, selama dia percaya ada Allah Tritunggal itu benar gitu ya, terus percaya juga Duinatur Kristus juga benar ya, sisanya yang lain lah ya bukan liberal lah gitu ya. Ya ini di sini kan juga ada ini ya, tapi di sini sebenarnya pertanyaannya apa? Orang itu sangat kontradiksi ya. Pertama dia percaya bahwa di sini kalau Pak Marcelino itu katakan di sini kan dia percaya bahwa Tritunggal, dia percaya Allah Tritunggal, terus dia juga percaya keselamatan hanya dalam Yesus, tapi dia nggak percaya Alkitab gitu. Ya apa ya? Ini bisa dibilang ini kontradiksi gitu ya. Kalau dia nggak percaya Alkitab dalam arti infalibilitas dan inerensi gitu ya maksudnya. Tapi kan dia dapat pengetahuan itu dari mana gitu kalau bukan dari Alkitab gitu. Sedangkan Alkitab yang dia percaya adalah Alkitab yang bisa bersalah gitu ya. Bisa bersalah dan bisa ada kesalahan gitu ya. Jadi gimana gitu ya? Ini kan kontradiksi gitu ya. Kalau dia Alkitab bisa bersalah ya seharusnya nggak percaya dari Alkitab gitu. Dan Alkitab mengatakan bahwa Yesus hanya jalan keselamatan. Alkitab bisa salah kok dan seterusnya. Nah tapi juga ini saya ingin bisa juga orang itu memang gitu percaya bahwa dalam arti tertentu gitu ya. Dia juga ini juga inerensi dan infalibilitas juga adanya ya abad 19 dan seterusnya gitu. Ketika orang-orang Dallas dan orang-orang dalam arti saya lupa namanya siapa? Saya lupa ya namanya. Nah, itu ada perlawanan ya liberal gitu ya. Akhirnya orang-orang reform mengatakan bahwa enggak, kita percaya 100% gitu, sejati dan seterusnya gitu ya. Jadi memang di sini luas ya. Pertama gini, saya mau katakan gini. Saudara itu nggak bisa pertama mencap liberal orang gitu ya hanya dari satu atau dua kalimat saja gitu pastinya gitu ya. Satu atau dua kalimat saja dan terus satu atau dua segmen saja gitu ya. Saudara harus menyadari keseluruhan ajaran dia gitu ya. Nah terus ada yang mengatakan bahwa selama dia percaya Tritunggal dan percaya Duinatur Kristus ya dia nggak liberal gitu. Atau dia pokoknya dia Kristen lah, dia percaya core Injil gitu. Saya kurang ini ya. Coba saudara baca. Nah ini ya misalnya orang-orang Injil kemakmuran, orang-orang kemakmuran. Ada orang-orang yang pro terhadap Injil kemakmuran gitu ya. Dalam arti gitu ya. Dia percaya Duinatur dan seterusnya gitu ya. Saudara baca Alkitab deh. Alkitab katakan apa? Orang-orang yang ini menyembah itu adalah orang-orang yang mengutamakan uang, itu adalah orang-orang yang menyembah Mammon gitu, bukan menyembah Allah gitu ya. Terus saudara dapat core dari mana gitu? Core Kristen adalah Tritunggal dan Duinatur Kristus yang penting gitu. Selama itu nggak melenceng ya berarti dia tidak liberal gitu. Saudara dapat dari mana gitu ya. Nah saya nggak mungkin jawab secara mendetail sekali ya pertanyaan ini ya. Nah cuma gini, saudara gini, nggak boleh tanda kutip ya, hati kita tahu lah jujur sebenarnya kita lagi mau nyesatin orang gitu, atau kita sebenarnya mau benar gitu, murni bela Tuhan dan seterusnya, tanda kutip bela Tuhan ya. Kalau kata Calvin, bagaimana aku dapat diam ketika Tuhanku diserang gitu dan seterusnya gitu ya, kalau kata Calvin. Tapi sebaliknya juga ada orang-orang katakan ngapain bela Tuhan gitu ya, Tuhan kok perlu dibela, kamu yang perlu dibela Tuhan dan seterusnya ya, itu maksudnya itu keluasannya ya. Nah maksud saya gini, saudara kita tahu lah ya hati kita sampai mana gitu, kita picik dan seterusnya, mau nyesat-nyesatin orang, dia salah sedikit kita sesatin, atau memang kita mau cari kebenaran gitu. Nah maksud saya jangan sampai saudara ya masuk dalam daftar orang-orang picik gitu yang dikit-dikit menyesatkan. Tapi bukan berarti tidak boleh menyesatkan ya, Tuhan sendiri kan ini ya
berkata ini kamu penyesat dan seterusnya gitu ya. Alkitab itu juga penuh dengan ini ya, penilaian seperti itu, dan kita boleh menilai kok gitu. Kita bukan berarti kita menilai itu dilarang dan seterusnya, tidak ya saudara. Menilai itu biasa kok sebenarnya gitu, tapi menilai dengan fair gitu ya, menilai dengan jujur, bahkan menilai dengan ada kesempatan, memberikan kesempatan bagi orang lain, itu yang lebih penting sebenarnya. Itu pembelajaran seumur hidup sih sebenarnya, bukan 1 hari 2 hari ya. Nah, terus di sini ada pertanyaan dari Pak Dengori Saron ya. Bisa dijelaskan sedikit mengenai filsafat postmodernisme? Ya itu sebenarnya banyak ya kalau menjelasin filsafat postmodernisme, cuman saudara baca bukunya aja sih sebenarnya, bisa beli bukunya, ada yang namanya filsafat, ada postmodernisme dan seterusnya. Intinya sih sebenarnya ini ya, kita bisa lihat negatif dan positif ya pastinya ya. Tergantung saudara punya sudut dari mana gitu ya. Kalau postmodernisme disandingkan dengan yang dimaksud dengan Heidegger dan seterusnya, yang dalam arti tanda kutip punya epoke gitu ya. Saya punya kesimpulan, kamu punya kesimpulan juga ya. Jadi postmodern itu kan bersifat ya kebenaran tuh inilah, ibaratnya nggak hanya di saya tapi ada di kamu, ada banyak gitu ya. Kalau dalam arti menilai, dalam arti melihat keluasan, saya punya kebenaran, kamu punya kebenaran, dan seterusnya kita taruh di meja sekarang. Setelah kita taruh meja, kita lihat yang mana lebih benar atau yang mana ada yang kurang, dan seterusnya. Itu bagus ya, justru itu postmodern yang bagus. Tapi kalau dalam arti postmodernisme yang ini, saya punya kebenaran, kamu punya kebenaran, mereka punya kebenaran, berarti kebenaran ada di mana-mana, dan ya udah, kebenaranku hanyalah kebenaranku, kebenaranmu hanya kebenaranmu. Jadi spirit relativisme seperti ini, demikian ya. Ya ini saudara kurang belajar mengenai ini kali ya, misalnya sejarah gitu ya. Itu udah dibantai Socrates, kapan tahu gitu ya, perlawannya terhadap kaum sofis dan seterusnya gitu ya. Socrates, Plato dan seterusnya udah lawan kaum sofis, udah kayak apaan tahu gitu ya. Saudara harus belajar itu. Terus nanti di pertengahan diimbangkan gitu ya, bahwa itu sebenarnya bisa dua-duanya dan seterusnya ya. Terus itu udah banyak banget gitu ya. Jadi saudara ya perlu belajar sejarah gitu ya. Nah ya jangan, jadi kita dengan ini ya, kita punya dua sudut lah minimal, saudara tergantung dari yang mana. Tolong jelaskan ajaran yang mengatakan, nah ini dari Pak Doni M. Sun ya. Tolong jelaskan ajaran yang mengatakan sekali selamat tetap selamat. Bukankah ini bertentangan dengan ayat Alkitab yang berikut ya? Dia kasih ayatnya banyak ya. Coba kita buka satu aja ya. Jadi gini ya, mengenai ini Filipi, dia kasih ayat di Filipi 2 ayat 2. Filipi 2 ayat 12. Iya. Coba saya baca ya, Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ya terus? Maksudnya? Bertentangannya di mana? Sekali selamat tetap selamat, dalam arti maksudnya orang itu harus mengerjakan. Terus kan di bawahnya Paulus ada tulis ya, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan. Maksudnya kan tinggal baca ayat bawahnya nih Pak Doni, tinggal baca ayat 13-nya, nomor ayat 13-nya udah langsung ini tuh. Ayat 13-nya karena Allah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut keredaannya. Nah, saya lebih tertarik gini ya, bukan pertentangan antara sekali selamat tetap selamat atau enggak. Yang benar yang mana nih? Bukan seperti itu ya. Saya lebih tertarik jelasin gini, Pak. Coba Bapak pelajari resepsi gitu ya. Resepsi dari sekali selamat tetap selamat itu apa gitu maksudnya. Jadi jangan kita punya punya anti gitu terhadap hal yang sebenarnya jangan-jangan kita belum tahu seluruhnya gitu ya. Sekali selamat tetap selamat tuh yang dimaksud tuh apa, seperti apa gitu ya. Yang kita maksud gitu, yang orang reform maksud harusnya kan seperti ini ya. Tuhan itu punya kasih ya. Tuhan itu punya kasih yang kasihnya itu tanda kutip ya, begitu berkuasa gitu ya, begitu memikat manusia sehingga manusia tanda kutip tidak bisa menolaknya gitu ya. Dalam arti kasihnya begitu memukau. Saudara kalau ketemu orang yang
mengasihi saudara begitu banget gitu, sampai saudara mau mati pun dia rela mati buat saudara gitu. Untuk manusia aja ya, buat orang-orang kayak gitu kita kan mau melakukan apa aja ya gitu ya, ya nggak? Untuk sama manusia aja kita mau melakukan apa saja kalau kita ketemu orang yang begitu mengasihi kita. Nah ini bertemu dengan Tuhan gitu, orang-orang Tuhan yang mengasihi kita demikian rupa, orang-orang yang hina ini, orang-orang yang berdosa ini gitu ya, dia mau mati buat kita dan seterusnya. Kasih yang begini kan memukau kita gitu ya, membuat kita tidak bisa menolak Tuhan gitu ya, sampai kesudahannya gitu ya, gitu maksudnya sampai nanti di surga gitu. Nah itu ya, maksudnya seperti itu ya, bukan sekali selamat dalam arti pemaksaan gitu ya. Manusia sebenarnya nggak mau, aduh saya nggak mau nih ke surga nih, saya maunya di neraka. Itu maksudnya itu pelecehan doktrin gitu ya, maksudnya Alkitab gak pernah ngajar gitu ya. Alkitab kan ngajarin ya ini ya, ayat-ayat yang seperti demikian ya. Jadi saudara perlu pelajari gitu ya, bacalah buku-buku reform yang bagus gitu ya. Jangan sampai pengenalan saudara akan doktrin reform gitu ya, akan doktrin yang sekali selamat terus selamat ini sebenarnya bukan itu gitu ya, strawman aja gitu ya. Nah, saudara hati-hati ya. Jadi saudara perlu gali lagi, maksudnya ini apa? Saudara di YouTube saya juga udah ada ya penjelasan mengenai hal ini, juga saudara bisa akses. Jadi mengenai ayat-ayatnya yang seakan-akan gitu ya, seakan-akan. Jadi kayak kita kan memang gini ya. Pertama, manusia tuh kalau didorong dari sini dia ke ujung sono, didorong dari sini dia ke ujung sono. Manusia kan penuh dengan ekstrim gitu ya, penuh dengan hal-hal asing yang sebenarnya nggak perlu ada gitu ya. Jadi kalau didorong dari sini dia ke sono, di ujung sini ke sini. Harusnya kan enggak ya. Maksudnya gini, kalau di Alkitab dikatakan ada, marilah kita kerjakan keselamatan kita dan seterusnya gitu. Terus kita bilang, ya berarti keselamatan bukan dari Allah. Keselamatan, ngerti gak? Jadi kalau udah disuruh kerjakan, berarti keselamatan bukan dari Allah. Tapi kalau misalnya dari Allah, berarti keselamatan gak boleh dikerjakan gitu. Maksudnya tanda kutip yang begini loh. Maksudnya Alkitab kan katakan yang tadi di sini ya. Kalau kita pertama kan memang berdosa dan seterusnya, kita nggak mungkin mengingini Yesus gitu. Kita dilahir barukan ya benar-benar murni dari Allah. Nah tapi setelah kita diselamatkan, di sini ada Paulus dikatakan di ayat 12, ada kita justru mengerjakan, dalam arti bukan mengerjakan keselamatan akhir kita dapat selamat, bukan. Kita udah selamat, kita mengerjakannya, meresponinya. Tapi jangan lupa meresponinya pun ya juga ada anugerah Allah gitu ya. Jadi saudara di sini tuh ada yang namanya paradoks gitu, paradoks antara kehendak bebas manusia, tanda kutip ya, kehendak bebas manusia. Sebenarnya reform nggak pernah pakai kehendak bebas manusia, tapi pakai agen bebas ya, agen bebas, bukan kehendaknya yang bebas, tapi manusianya yang bebas ya, bukan kehendaknya gitu ya. Agen bebas manusia dengan Tuhan gitu, dengan kedaulatan Tuhan. Jadi kan manusia itu kehendaknya sebenarnya nggak pernah bebas saudara, dalam tanda kutip ya, tanda kutip. Bukan hanya nggak bebas dari kehendak Allah gitu, nggak bebas dari apapun gitu. Saudara punya kehendak yang tanda kutip ya, misalnya kayak Kierkegaard gitu yang katakan benar-benar dari diri saudara, dari original, autentik dan seterusnya. Apa iya ya manusia punya autentik diri yang pokoknya saya mengini ini berdasarkan saya, nggak berdasarkan yang lain? Kayaknya nggak ada deh. Kita tuh udah terpenjara dengan kontekstual, terpenjara dengan sosial, terpenjara dengan banyak hal gitu ya, terpenjara dengan budaya dan seterusnya gitu ya, doktrin dan seterusnya, bahkan lawan kita jadi antitesisnya dan seterusnya. Kita kan bergerak bukan karena dari nol, saya maunya begini ya begini. Kayaknya enggak deh, nggak ada orang kayak gitu deh. Nah saudara perlu pelajari lagi ya. Jadi jangan karena ada anugerah Allah saudara abaikan kehendak bebas manusia, tanda kutip ya, tanda kutip. Terus saudara juga jangan karena ada kehendak bebas manusia saudara pikir nggak ada anugerah Allah, itu saudara ya berarti terjebak dalam ekstrim yang banyak ya. Nah kalau selamat itu benar memang karena anugerah Allah, murni karena anugerah. Kalau saudara dilahir barukan itu kan saudara mati, namanya saudara mati ya berarti nggak bisa nggak bisa melakukan apapun. Nah tapi setelah diselamatkan ini saudara bisa meresponi, saudara bisa meresponi Allah. Nah tapi jangan lupa bisa meresponi Allah ini juga punya ada namanya anugerah Allah tetap gitu ya, dengan pertolongan Roh Kudus dan seterusnya, bukan karena saudara sendiri gitu ya. Nah ini ada dari pertanyaan dari Octavian Ernest. Kalau boleh tolong dijelaskan tentang fenomenologi Edmund Husserl. Nah ya kalau fenomenologi ya sebenarnya gampangnya ya baca bukunya lebih gampang ya. Cuman maksudnya singkat sebenarnya
manusia itu sebenarnya ini ya apa, atau kesadaran manusia itu selalu kesadaran berdasarkan konteks gitu ya, selalu kesadaran menyadarkan sesuatu gitu ya. Dia mengatakan itu ya, kita kan sadar nggak pernah sadar kosong gitu, sadar selalu sadar berdasarkan sesuatu ya. Ya kalau pakai Heidegger, adanya itu selalu ada berdasarkan konteks adanya sesuatu gitu ya. Kita kan sadar selalu sadar berdasarkan sadar apa nih? Saudara menyadari apa? Menyadari dari Tuhan ya, saudara sadar dan seterusnya gitu. Nah itu yang nggak dibahas di dalam sebelum-sebelumnya gitu. Nah itu juga yang nanti akan dibantah oleh Heidegger dan seterusnya. Ya, terakhir dari Wellman Alwe, saya mau nanya Pak, penjelasan dari pra-inkarnasi sampai pada waktu inkarnasinya seperti apa Pak? Apa nih maksudnya mengenai Yesus mungkin ya? Saya tebak-tebak aja, soalnya di sini kan nggak begitu ini ya, saya dijelasin. Nah mengenai pra-inkarnasi maksudnya apa ya? Dalam arti misalnya Tuhan, saya ceritakan aja apa, saudara, jadi jangan pikir gini ya, ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan baru, Yesus baru apa, ditetapkan jadi manusia gitu, ditetapkan untuk menebus manusia. Sebenarnya itu agak kebalik ya cara baca gitu, karena Alkitab katakan ada dalam kitab Wahyu, Yesus itu dipilih sebelum dunia gitu. Kalau di Petrus Yesus itu dipilih untuk menebus sebelum dunia dijadikan. Dan terus di kitab Wahyu juga dikatakan bahwa Yesus itu sudah dikorbankan, bahkan ya sudah tanda kutip dikorbankan sebelum dunia dijadikan juga. Jadi apa ya, pemilihan Yesus ini duluan juga gitu. Bahkan kalau saudara baca ibu saya ada, nanti saudara belajar namanya apa, supralapsarianisme, nanti ada infralapsarianisme nanti. Nah kalau di ebook saya itu saya ada tambahin namanya kristolapsarianisme. Dalam arti apa, semua itu udah ditentukan Yesus itu udah ditentukan sebelumnya dari apapun yang terjadi, Yesus yang memilih dan seterusnya. Nah itu namanya kristolapsarianisme. Jadi saudara bisa apa ya, baca nanti ya ya, dan terus gali lagi gitu ya. Nah itu namanya prainkarnasi gitu dan seterusnya. Kalau inkarnasi ya ini ya ketika Yesus jadi manusia dan seterusnya, tapi bukan berarti Yesus jadi manusia semuanya gitu ya, nggak ada Allahnya, bukan kan. Yesus itu murni di situ ilahi sejati, manusia sejati. Di situ ada di Filipi gitu ya, artinya mengosongkan diri. Di situ harus ditafsirkan berdasarkan teksnya, nggak boleh ngasal-ngasal ya, kosong bukan. Kosong itu di situ artinya menambahkan kemanusiaan kan, di situ konteksnya gitu. Artinya nih misalnya saya bacain ya, Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Nah, dan mengambil rupa seorang hamba. Jadi mengosongkan diri itu artinya ya mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itu simpel. Sebenarnya murid-murid teologi yang belajar sama saya juga udah kalau ngerti hermeneutika ya maksudnya itu sederhana sih sebenarnya, menafsir kayak gitu sederhana ya, menafsirkan berdasarkan konteks dan seterusnya. Murid-murid teologi yang semester 1 juga harus tahu ya, sudah tahu harus sih seperti itu ya. Kalau sampai ada doktor teologi dan seterusnya yang nggak tahu ya kecelakaan teologi gitu ya. Ya kira-kira apa ya, ini ada 6 pertanyaan yang saya jawab cukup panjang ya ternyata ya kira-kira karena pertanyaan random gitu ya, nggak saling berkaitan, tapi nggak apa-apa, saya menikmati pertanyaan-pertanyaan saudara ya. Kiranya bisa ada sesi kedua, nanti saya bisa taruh lagi di FB, silakan saudara tanya lagi, saya bisa jawab melalui YouTube biar lebih cepat ya. Tapi juga saudara bisa baca dan seterusnya, ebook yang saya buat gitu ya, juga bisa dengar YouTube yang sebelumnya saya buat juga, supaya pertanyaan saudara juga nyambung dengan apa yang saya sudah ajarkan gitu ya, bukan pertanyaan nyasar dari mana gitu ya, dari aliran mana gitu ya, kira-kira begitu ya.